di Fakultas Universitas Tanjung Pura, Jalan Ahmad Yani, Pontianak. Riwayat pendidikan S1, Universitas Tanjung Pura Teknik Sipil. S2, ITB, Teknik Sipil. S3 di Universitas Diponegoro Teknik Sipil. Profesi Insinyur PSPI, PPI UMI, Teknik Sipil. Pengalaman organisasi beliau 2018 sampai 2021 adalah Sekretaris Wilayah Persatuan Insinyur Indonesia, Provinsi Kalimantan Barat. 2021 sampai 2024 Sekretaris Wilayah Persatuan Insinyur Indonesia, Provinsi Kalimantan Barat. 2021 sampai 2024. Sorry. Oh, iya benar. Sekretaris Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia Provinsi Kalimantan Barat. 2023 sampai 2028 Ketua Wilayah Asosiasi Dosen Indonesia Provinsi Kalimantan Barat. 2024 sampai 2027 Ketua Wilayah Persatuan Insinyur Indonesia Provinsi Kalimantan Barat. Pengalaman penelitian beliau sangat banyak. Saya tidak bisa bacakan. Pengalaman pengabdian kepada masyarakat juga sangat banyak. Publikasi artikel ilmiah dalam jurnal proceeding luar biasa sangat banyak. Demikianlah perkenalan untuk narasumber. Kami sampaikan pada semua peserta untuk tanya jawab nanti dilakukan setelah presentasi atau bisa melalui kolom chat atau nanti bisa melalui fitur raise hand. Kepada yang saya hormatin Ibu narasumber, kami persilakan untuk memulai, untuk menyampaikan materi pada seminar hari ini kurang lebih sekitar 50-60 menit. Silakan Ibu, bisa dimulai. Baik, terima kasih Mbak Yanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya belum sempat cek, saya belum sempat cek pesertanya. Tapi biasanya ini kan sebagian praktisi, sebagian akademisi, kemudian sebagian mahasiswa, ya, biasanya mahasiswa S2, S3 gitu. Itu kebiasaan ya kalau ada webinar-webinar. Saya belum cek satu-satu, ini kayaknya ada teman-teman saya juga. Mbak Yanti, saya mungkin harus share ya. Bentar. Saya mau ucapkan dulu terima kasih kepada pihak P3SM yang memberikan kesempatan kepada saya hari ini untuk sharing sedikit lah apa yang saya tahu. Jadi ini sebenarnya saya juga masih proses belajar. Mohon maaf kalau kurang memuaskan apa yang saya sampaikan. Ini hanya sharing apa yang mungkin pernah saya baca dan pernah saya tulis, gitu saja Mbak Yanti, dan mungkin apa yang pernah saya lakukan di lab, karena ini penelitian aspal porus di Indonesia ini lebih masih kepada skala laboratorium dan belum banyak yang skala lapangan. Sebentar ya Mbak Yanti, saya coba share screen dulu. Ya, Bu.
Bagaimana, Mbak? Bagaimana, Mbak Yanti? Mohon maaf, Mbak Yanti, apakah sudah kelihatan? Gimana, Mbak? Sudah kelihatan belum? Bu. Sudah ya? Heeh. Baiklah, teman-teman yang hadir di sini, Bapak Ibu, saya akan berbagi sedikit apa yang saya tahu tentang perkerasan aspal berpori. Yang jelas, aspal berpori ini belum ada di spek kita. Spesifikasi Bina Marga 2018 revisi 2 itu yang terbaru ya, yang masih kita gunakan sampai saat ini dan masih digunakan oleh mahasiswa-mahasiswa dalam penelitian skripsi, tesis, begitu. Belum ada di spek Bina Marga karena memang di Indonesia belum diterapkan. Tetapi pada dasarnya penelitian tentang aspal berpori sudah banyak sekali dilakukan, baik oleh mahasiswa S1 sampai S3, oleh dosen-dosen juga, oleh pakar-pakar, termasuk sahabat-sahabat saya, teman-teman saya akademisi, di forum transportasi, senior-senior saya, para bapak ibu profesor gitu, sudah banyak melakukan penelitian tentang aspal berpori. Namun memang di Indonesia belum diterapkan karena kalau menurut saya, mengapa belum bisa diterapkan? Karena penelitian yang dilakukan belum komprehensif. Karena untuk menerapkan sesuatu, memasukkan sesuatu ke dalam spesifikasi, tentunya bukan hanya penelitian skala lab, juga harus penelitian skala lapangan, kemudian bukan hanya penelitian terkait spesifikasi, tetapi juga termasuklah bagaimana mengatur pelaksanaan dan pemeliharaannya. Oh ya, ini tadi saya tampilkan foto ini untuk memberikan kesan bahwa kecampuran aspal berpori itu bersifat permeabel, artinya bisa dimasuki air. Ya, jadi seperti ada benda uji kemudian ada air yang bisa melewatinya. Kemudian ini yang dibawa adalah gambaran permukaan. Ini kalau di zoom ya, permukaan dari perasaan aspal berpori yang sudah banyak diterapkan di negara maju. Nah, sebenarnya apa sih kelebihan perkasan aspal berpori? Pertama, berfungsi sebagai drainase. Yang kedua, jalan berkeselamatan, jalan ramah lingkungan, dan riding quality, artinya kualitas berkendara dari pengguna lalu lintas. Nanti saya akan lebih jelaskan lebih detail. Nah, kemudian karena ini mau mengenal, maka saya ingin mengenalkan. Walaupun saya yakin Bapak Ibu peserta di sini sudah pernah mendengar, bahkan ada yang sudah pernah meneliti, ya, sering membaca juga artikel-artikel tentang campuran aspal berpori ini. Nah, sebenarnya ini adalah campuran dengan gradasi terbuka dan porsi agregat kasar yang tinggi. Jadi porsi agregat kasarnya paling sedikit itu 85% dari seluruh total agregat di campuran. Kalau di campuran kan biasanya agregat itu antara 90 sampai 95% ya. Selebihnya aspal. Nah, dari berat total agregat di campuran ini agregat kasarnya minimal 85%. Itulah yang membuat dia bisa terbuka gradasinya. Nah, kalau dia rapat kan ya seperti
AC, aspal beton, dia tidak mungkin punya rongga yang banyak, yang besar. Rongganya kan maksimal berapa? 5 atau 6 ya persen. Nah, kadar campuran aspal pori ini salah satu yang saya gunakan pada penelitian itu rongganya 18-23%. Jadi sekian kali lipat. Ya, film yang biasa kita kenal dengan film campuran konvensional itu ini sekian kali lipat daripada rongga di campuran konvensional. Nah, mengapa saya mengatakan campuran konvensional? Karena di paper-paper, jurnal-jurnal, kalau membahas antara aspal berpori ini dengan aspal yang lain, selalu mengatakan yang ini itu konvensional, tapi bukan berarti konvensional kuno atau bagaimana, tidak, ya, artinya bukan seperti itu. Nah, dia juga mengandung sedikit agregat halus dan kemudian ada bahan aditifnya, yaitu serat selulosa. Saya menyampaikan di sini serat selulosa, padahal sebenarnya banyak jenis serat yang lain. Bukan hanya selulosa, tetapi memang kebetulan di banyak penelitian merekomendasikan serat yang digunakan adalah serat selulosa. Termasuk saya sendiri, penelitian saya menggunakan serat selulosa. Artinya kalau dia gradasinya terbuka, dia pasti memiliki kadar rongga yang tinggi. Tadi yang saya sebutkan 18-23%. Kemudian dihamparkan di atas lapisan aspal yang kedap air. Jadi sebenarnya lapisan aspal berpori ini bukan untuk menggantikan lapis permukaan yang selama ini kita bikin. Tetapi dia diposisikan di atasnya. Jadi kalau kita punya perkerasan, ada lapis fondasi atas, kemudian lapis permukaan, maka campuran aspal berpori atau lapis aspal berpori ini diposisikan di atas lapis permukaan. Nah, ini saya juga membuat statement-statement berdasarkan kutipan dari penelitian terdahulu juga. Kelebihannya, pertama meningkatkan riding quality, yaitu kualitas berkendara dari pengguna lalu lintas di musim hujan, di kondisi basah, kemudian yaitu dengan meningkatkan speed resistance, jadi daya gesek jalan lebih tinggi daripada perkerasan konvensional, kemudian mengurangi hydroplaning atau aquaplaning, sesuatu yang dari sisi keselamatan jalan itu berbahaya. Splash and spray nanti kita lihat lagi di bawah ada, kemudian meningkatkan visibility di malam hari. Jadi pandangan pengemudi di malam hari itu lebih baik dengan campuran aspal pori yang pada dasarnya dia lebih kasar dibandingkan dengan campuran konvensional, begitu. Nah, kemudian dia juga menurunkan noise, jadi suara kebisingan gesekan antara ban dan permukaan jalan itu lebih rendah daripada perkerasan konvensional. Nah, sebenarnya di sini juga ada kekurangannya. Pertama, interlockingnya lemah karena apa? Karena dia kan bukan gradasi rapat ya, bukan gradasi menerus, gradasi terbuka, sehingga memang kontak antar batuannya berbeda dengan gradasi rapat. Stabilitas relatif rendah, iya memang. Tidak mungkin bisa dicapai gradasi terbuka dengan stabilitas yang tinggi. Seperti misalnya kalau di Minamarga, kalau AC berapa minimal 1000 atau berapa. Rentan terhadap raveling, iya pelepasan butir. Kemudian kadar rongga yang tinggi juga memicu kerusakan agregat yang mengarah kepada degradasi. Jadi pada saat mungkin penghamparan atau pemadatan itu bisa terjadi agregat-agregat yang hancur juga atau patah. Nah, sebenarnya di beberapa negara ada beberapa sebutan untuk campuran bergradasi terbuka ini. Kebetulan yang saya bahas adalah yang OGFC. Ini lapis tipis. Lapis tipis dengan bergradasi terbuka. Lapis tipis gradasi terbuka ya, kalau diartikan secara garis besar seperti itu. Nah, di beberapa negara dia punya istilah masing-masing. Bisa dilihat di sini, tapi intinya ini adalah aspal berpori, aspal porous.
Kemudian di banyak negara yang sudah menerapkan aspal berpori juga dia punya kepentingan masing-masing. Jadi dia konsennya kemana? Ada yang konsennya cuma nah kalau Amerika lebih banyak ini. Mengurangi peluang hydroplaning, splash itu percikan ya, bisa diartikan percikan. Kalau spray bisa diartikan semburan. Biasa kalau kita lewat ada air tergenang kan biasa kita ada percikan, ada semburan gitu. Kalau pakai mobil, apalagi pakai motor ya, biasanya bajunya langsung basah. Updating mixture properties, kemudian stormwater management. Ini stormwater management ini yang dia berfungsi sebagai drainase. Jadi di banyak negara itu juga punya konsen masing-masing dalam menerapkan aspal berpori ini. Ini juga, nah negara tetangga kita Malaysia sudah lama menerapkan aspal berpori. Ya nih, kenapa saya bilang paling dekat, karena kebetulan saya di Pontianak kan memang paling dekat ke Kucing gitu ya. 5 jam sudah sampai perbatasan, lanjut 2 jam udah sampai Kucing. Jadi saya bilang negara tetangga lah. Kalau yang jauh mungkin nggak bisa bilang tetangga gitu. Kalau saya bisa. Jadi Malaysia udah lama menerapkan juga. Sementara Malaysia tuh sebenarnya kalau kita lihat iklimnya kurang lebih sama. Ya, kemudian kalau kita ke Kucing panas-panasnya juga sama lah dengan panas di Pontianak gitu kan. Panas di Jakarta itu kurang lebih, di Kuala Lumpur juga. Artinya Malaysia sudah cukup lama menerapkan. Malaysia juga sudah punya spek sendiri. Singapura juga sudah punya spek sendiri. Nah, makanya ini tantangan buat peneliti-peneliti Indonesia untuk terus melakukan riset-riset terkait aspal berpori. Saya ingin memberikan gambaran umum terkait yang saya angkat di sini, yaitu lapisan aspal berpori yang diletakkan atau diposisikan di atas. Oh ya, maaf. Perlu saya sampaikan juga, jadi di negara maju itu sebenarnya ada satu lagi jenis aspal berpori yang dia dari kalau tidak salah dia dari pondasi atas sampai permukaan itu dia sudah memang berongga, berpori, banyak rongga. Ya. Jadi itu beda, tapi kalau ini kita membahas yang diposisikan di atas lapisan konvensional. Jadi ada jenis lain lagi. Jadi kalau kita baca-baca paper, kadang ketemu lapisan aspal berpori yang dia konstruksinya 2 atau 3 lapis itu memang sudah berongga. Memang dirancang untuk berongga gitu. Nah, kalau yang ini bisa dilihat seperti saya sampaikan, diposisikan di atas perkerasan dengan gradasi rapat. Kemudian di gambar yang tengah itu, jadi kalau ada hujan, airnya masuk di rongga-rongga. Nah, kemudian ada istilah rongga terhubung di aspal berpori. Jadi rongganya bukan hanya sekedar rongga, tapi rongganya harus terhubung. Kalau rongganya terhubung, maka airnya kan tidak bisa keluar kiri kanan. Ya, ini drainasenya kiri kanan, tapi saya tidak membahas bagaimana sistem drainasenya. Yang jelas sistem pengeluarannya seperti itu. Binder cost di sini adalah lapis permukaan konvensionalnya, kemudian surface cost PA-nya itu berarti urusnya aspal berporinya harus memiliki rongga terhubung. Jadi ada rumusnya untuk menghitung rongga terhubung. Rongga terhubungnya bisa dihitung. Apakah rongga terhubungnya memadai untuk membuang air hujan ke kiri kanan jalan. Kemudian jangan lupa juga lapis permukaan konvensionalnya juga harus punya kemiringan. Tetap kemiringannya seperti biasa, seperti standar atau spek yang kita sudah punya. Aspal berporinya juga punya kemiringan, dibuat dengan kemiringan. Oke, jadi rongga terhubungnya harus ada sehingga
bisa mengalirkan ke kiri kanan. Ini juga yang kanan atas sama, kurang lebih menggambarkan aliran-aliran air di rongga terhubung yang terdapat di dalam campuran. Kemudian akhirnya mereka akan ke kiri dan kanan keluar. Kemudian gambar yang di bawah itu adalah perbandingan kalau kita menggunakan lapisan aspal berpori dan yang kanannya adalah jadi pervious ya, itu permeable, sama yang kiri lapisan yang berongga, yang kanan adalah lapisan yang rapat, lapis permukaan konvensional tadi. Nah kalau yang kanan kan airnya langsung ke kiri kanan jalan, tapi kalau aspal berpori dia masuk ke rongga-rongga yang terdapat di perkerasan. Nah, secara umum seperti ini. Mungkin bagi yang belum pernah tahu langsung bisa paham ya. Jadi mengapa tadi saya katakan bahwa lapisan aspal berpori berfungsi sebagai drainase. Nah ini kelebihan dan kekurangan. Kelebihan tadi saya mengatakan bahwa dia meningkatkan skid resistance, jadi peningkatan daya cengkram. Karena memiliki permukaan yang lebih kasar, maka ban kendaraan lebih mudah mencengkram jalan. Ini mengurangi risiko slip, terutama pada kondisi jalan basah. Nah ini termasuk yang tadi saya katakan bahwa perkerasan aspal berpori ini jalan berkeselamatan. Ya, kemudian untuk yang kedua, mencegah semburan dan cipratan juga ini selain berkeselamatan juga ramah lingkungan, bisa dikatakan. Jadi percikan mungkin kita biasa mengganggu pengendara lain itu bisa dikurangi karena airnya masuk ke rongga. Kemudian peningkatan visibilitas. Nah ini juga termasuk jalan berkeselamatan. Jadi biasanya kalau hujan atau malam permukaan jalan kurang kelihatan, tetapi kalau dia lebih kasar, konon nih katanya, saya belum pernah membuktikan, tapi dari ini yang saya baca di jurnal-jurnal, konon katanya kalau lebih kasar maka lebih jelas gitu visibility kita untuk pengendara. Kemudian mencegah aquaplaning. Ini juga jalan berkeselamatan. Aquaplaning itu keadaan di mana kadang ada air tergenang, kemudian mobil tuh kadang kehilangan kontak bannya dengan lapis permukaan jalan tuh. Dan saya pernah melihat sendiri ada videonya mobil yang terkena aquaplaning, dia tuh langsung kayak mutar gitu, kayak kepleset gitu, bannya mutar mobilnya. Itu berbahaya baik untuk dia sendiri maupun kendaraan lain. Kemudian mengurangi noise, iya memang mengurangi kebisingan, ya, mengurangi kebisingan karena rongga udara karena gesekan antara ban kendaraan dan permukaan itu diserap oleh rongga udara yang ada, sehingga mengurangi noise. Dan mengurangi noise ini sudah banyak penelitiannya dan sudah ada datanya bahwa berkurang sekian persen. Nah kekurangan dari aspal berpori ini pertama interlockingnya lemah, kemudian stabilitas relatif rendah dibandingkan dengan perkerasan konvensional, kemudian rentan terhadap raveling, tetapi sebenarnya ini awal-awal saja nih. Awal-awal dulu diterapkan ini memang seperti ini. Nah, nanti saya akan sampaikan, ini semua sudah teratasi. Ini semua dari riset-riset yang dilakukan di seluruh dunia, maka masalah-masalah ini sebenarnya sudah teratasi, sudah ada solusi. Jadi saya tidak mau mengatakan bahwa campuran atau perkerasan aspal berpori ini jelek, tidak bagus. Saya tidak mau mengatakan seperti itu. Karena banyak penelitian sudah membuktikan kelebihannya.
Nah, kalau dari karakteristik, memang ini berbeda dengan perkerasan konvensional. Pertama, dia ada uji kantabrolos, itu menguji durabilitas terkait traveling juga. Apa yang dilakukan pada uji kantabrolos? Sampel dimasukkan dalam alat Los Angeles, diputar 300 kali tanpa bola baja. Jadi biasa Los Angeles kita gunakan untuk menguji abrasi agregat, tapi ini sampelnya kita masukkan dalam Los Angeles, tapi bola bajanya kita ambil dulu, jangan dipakai, cukup 300 putaran. Hasilnya apa? Adalah tingkat keawetan atau tingkat kekuatan dari campuran secara mekanik. Sama prosedurnya dengan Los Angeles yang mengukur abrasi batu. Jadi sebelum dimasukkan ke dalam alat ditimbang dulu sampelnya. Setelah itu ditimbang lagi, kemudian nanti didapat berapa persen kehilangan beratnya. Tuh. Kemudian kadar rongga yang terdapat dalam campuran aspal berpori. Kalau di perkerasan konvensional itu kita tahunya film, ada dan lain-lain ya. Maka di sini kita menghitung kadar rongga, kemudian kita akan juga menghitung kadar rongga terhubung. Karena apa? Karena kadar rongga terhubung itulah yang akan mendukung permeabilitas. Nah, permeabilitas adalah kemampuan media yang memiliki rongga yang berhubungan untuk mengalirkan fluida. Nah, ini permeabilitas adalah salah satu karakteristik atau parameter penting dari campuran aspal berpori. Jadi kalau permeabilitasnya tidak memenuhi, maka dia kemungkinan tidak bisa mengalirkan air secara maksimal. Gitu. Nah, kalau sudah begitu berarti fungsi drainasenya tidak berjalan. Dan alat permeabilitasnya itu falling head permeameter. Nah, sebelum lanjut, saya ingin menyampaikan seperti yang tadi, bahwa kelemahan-kelemahan aspal berpori dari penelitian-penelitian yang komprehensif yang dilakukan di seluruh dunia, di banyak negara, mungkin belum seluruh dunia, tapi di banyak negara maju dan berkembang, yang saya temukan di paper-paper dan jurnal-jurnal yang saya baca, seperti misalnya Belanda, ini ada sedikit sejarah juga. Belanda sudah menerapkan aspal berpori kurang lebih di 90% jaringan jalannya. Nah, ini saya juga bacanya di papernya Pak siapa tuh, Burman dan Pak Jafar. Pak Jafar nih Prof. Lutfi Jafar, ini sahabat saya juga, tempat saya konsultasi nih waktu penelitian. Kemudian kebijakan rehabilitasi jalan di Jepang mengganti perkerasan lama dengan perkerasan berpori. Ya, itu jurnal tahun 2004. Sudah ada statement seperti itu. Kemudian di Amerika Serikat sejak tahun 1944, kemudian terus dilakukan riset-riset dan semakin populer di sekitar tahun 70. Kemudian nanti dijelasin deh metodenya deh bikin. Atau gini, Bu, kami menarik misalnya di salah satu paparan, tapi mungkin bisa dipertegas kembali. Nah, gimana itu? Gitu aja. Belum ada yang nanya. Enggak, kamu mancing. Kemudian kelemahan lain dari aspal berpori. Akibat dari sifat campuran yang memiliki gradasi terbuka dan kadar filler yang rendah, menyebabkan keluarnya aspal dari campuran yang disebut drain down selama pengangkutan dan penghamparan. Namun masalah ini sudah teratasi dengan penggunaan aspal modifikasi dan aditif serat. Nah, seperti saya menggunakan serat selulosa. Oh ya, saya juga menggunakan aspalnya adalah aspal PG76. Jadi itu saya sudah menggunakan aspal modifikasi polimer. Kemudian Mansur juga mengatakan bahwa campuran aspal pori yang direncanakan dan dibangun dengan baik tidak akan memiliki masalah leveling dan akan mempertahankan fungsi drainase selama umur pelayanannya. Nah, sudah ada statement dari Pak Mansur ini di tahun 2013. Jadi kita harus yakin bahwa sebenarnya aspal pori ini lebih banyak kelebihannya daripada kekurangannya.
Kemudian gradasi agregat harus didominasi oleh agregat kasar, namun penentuan porsi agregat halus juga penting. Karena kadar agregat halus diusahakan sedikit mungkin untuk mencegah tertutupnya rongga. Nah, mengapa di sini memang rancangannya kadar agregat halusnya sedikit? Karena agregat halus yang banyak nanti bisa menutup rongga, sehingga rongga terhubungnya berkurang jumlahnya, tidak memadai sebagai fungsi drainase. Kemudian jumlah penapan aspal bisa mempengaruhi kinerja OGFC pada agregat dengan nilai penyerapan air rendah disukai. Nah, saya di sini ingin menegaskan bahwa seperti yang saya juga dan di banyak paper yang saya baca, maka kalau di Bina Marga 3 maksimal, maka untuk aspal berpori itu untuk konvensional ya, secara umum. Maka untuk aspal pori ini kita jangan lebih dari 2. Ya, jadi nilai apa ini? Ini adalah nilai penyerapan air pada agregat. Jadi jangan lebih dari 2. Kemudian ini juga temuan riset aspal PEN 6070. Nah, ini sudah ada statement dari peneliti Indonesia ya. Prof. Lutfi Jakfar lagi, aspal PEN 6070 yang umum digunakan Indonesia kurang dapat mengikat agregat untuk menghasilkan struktur aspal berpori yang masif. Kemudian ada lagi peneliti lain, Nur Cahya, juga mengatakan hal yang sama, bahwa aspal PEN 6070 tidak direkomendasikan untuk aspal berpori. Nah, makanya kemarin waktu penelitian saya udah kunci. Saya udah nggak mau noleh kiri kanan lagi. Saya udah yakin aspal 6070 saya tidak mau pakai dan saya gunakan aspal polimer. Saya kunci di aspalnya dan saya main di agregatnya gitu. Jadi saya sebenarnya meneliti agregatnya. Aspal modifikasi polimer mengurangi rating dan leveling serta meningkatkan kemampuan permeabilitas pada aspal berpori dibandingkan dengan penggunaan aspal tradisional. Lagi-lagi ini mendukung penggunaan aspal polimer. Kemudian ternyata aspal polimer juga dikatakan dapat meningkatkan adhesi antar agregat dan aspal. Lebih baru lagi penelitiannya tahun 2019. Nah, Hamzah pun nih, Pak Hamzah juga bahkan khususnya PG76 dikatakan dapat meningkatkan durabilitas campuran. Nah, kemudian Malaysia dan Singapura sudah merekomendasikan di spek mereka. Malaysia itu rupanya speknya tahun 2008, Singapura 2010. Bahwa merekomendasikan PMB paling rendah PG76 untuk aspal berpori. PMB itu polymer modified bitumen ya. Paling rendah PG76 untuk aspal berpori. Kemudian selain aplikasi aspal modifikasi polimer, penggunaan aditif terutama serat merupakan upaya lainnya dalam pengembangan kualitas dan kinerja aspal berpori. Ternyata tahun 2012 sih penelitian ini sudah membuat statement seperti itu. Kemudian di tahun 99 pun sebenarnya udah ada penggunaan PMB dan serat signifikan mengurangi abrasi sehingga meningkatkan durabilitas. Nah, 2015 ini ada yang namanya AZIS, penambahan serat selulosa juga menghambat deformasi permanen dan rating. Makanya saya tadi katakan ada kelemahan-kelemahan di awal, tetapi setelah banyak dilakukan penelitian di banyak negara berkembang, negara maju, maka kelemahan-kelemahan itu bisa kita katakan peluangnya kecil asal pelaksanaannya sesuai spek, perencanaan sesuai spek, pelaksanaan dan lain-lainnya sesuai dengan aturan begitu, sesuai dengan yang disyaratkan. Nah, ini material, ini kebetulan material yang saya gunakan untuk penelitian saya. Agregatnya seperti biasa, agregat batu pecah, kemudian aspal PG76, kemudian serat selulosanya nih bentuknya lucu ya. Jadi panjangnya kira-kira dari 3 sampai 5 mili. Nah, jadi dia bulat kayak silinder gitu, panjang-panjang. Ini serat selulosa. Kemudian parameter penting apa yang terdapat dalam yang perlu kita fokus di campuran aspal berpori ini? Yang pertama kadar rongga, tadi yang seperti saya katakan 18 sampai 23 itu kebetulan spek yang saya gunakan, tetapi ada juga saya melihat
spek yang 15 sampai 20 ada juga. Yang jelas dia berapa kali lipat dari spek aspal spek rongga aspal konvensional. Kemudian kadar rongga terhubung, kanta lolos yang tadi. Kemudian rendown ini mengalirnya aspal ke bagian bawah lapisan ya. Kemudian koefisien permeabilitas, ini beberapa parameter penting yang dipertimbangkan. Nah, kemudian ini juga salah satu yang perlu kalau teman-teman yang ingin atau sedang meneliti atau ingin meneliti aspal berpori, ini adalah cara menentukan kadar aspal optimum. Jadi dari sini kita bisa melihat bahwa kantabrolos dan rendown itu sangat penting, parameter yang sangat penting. Nah, bagaimana mendapatkan ini? Seperti biasa saja, seperti biasa kita buatlah. Kalau kita udah memilih jenis agregat, kita sudah menguji agregat, kemudian kualitasnya sudah memenuhi syarat, kemudian gradasinya juga kita sudah tetapkan, maka kita buat sampel kan? Kita buat sampel kan biasanya kalau di lab kita tentu buat sampelnya dengan variasi kadar aspal. Misalnya 4 sampai 6, 4, 4,5, 5, 5,5, 6 atau tambah 6,5 gitu. Nah, biasanya jarang ya di bawah 4 jarang. Nah, setelah kita buat sampel, maka kita tes dia, uji dia kantabronnya, kemudian kita uji dia rendownnya. Setelah dapat hasil, diplotlah di grafik. Oke, kemudian ini secara logika saja sudah pasti saya rasa teman-teman sudah tahu, ditariklah garis garis untuk dari sudut ini ke sudut ini, garis apa ya? Saya lupa, kalau di dalam matematika tuh ada garis. Jadi ada lengkung, kemudian kita tarik garis itu ada namanya. Saya lupa ini. Nah, kemudian tarik ke bawah itu ada nilai minimum, dan dari nilai drain down-nya, yang biru itu drain down, yang merah kanta bolos, kita juga tarik sehingga kita mendapatkan nilai maksimum. Nah, di situ kita dapatkan kadar aspal terendah dan kadar aspal tertinggi yang aman untuk campuran kita, untuk rancangan campuran kita. Itu yang aman ya. Artinya kita boleh ambil kadar aspal optimumnya, tinggal kita ambil aja titik tengahnya. Nah, tapi kan biasa kalau peneliti kan suka penasaran tuh. Penasaran kan? Ya bolehlah diambil 3 titik. Tengah 1 dibagi 4 ya, dibagi 4 garisnya. Jadi dapat 3 titik. 1 tengah, kemudian kiri, tengah, kanan. Nah, kan bisa aja kalau yang namanya penelitian kan seperti itu. Kalau misalnya penasaran dengan yang kiri kanannya, yang di tengah tadi. Nah udah, itu kalau untuk riset baru dibuat lagi. Bentar. Dibuat lagi sampel sesuai nilai-nilai tadi, gitu kan? Jadi ini cara menentukan kadar aspal optimum pada campuran aspal berpori. Nah ini kebetulan benda uji, benda uji penelitian saya yang kiri. Kalau yang kanan tuh penelitian mahasiswa saya. Yang kiri itu aspal poros, aspal berpori, yang kanan AC punya mahasiswa saya. Itu kelihatan dia lebih mulus. Sedangkan yang benda uji saya kasar. Ya. Dan yang bawah juga itu benda uji saya, dari tampak samping dan atas itu kelihatan. Kelihatan dia lebih kasar. Itulah, memang beda, dan di penerapannya kan juga di jalan tuh dia lebih kasar. Nah ini pengujian kantabrolos sudah terbayang tadi, jadi dimasukkan ke dalam Los Angeles dengan 300 putaran tanpa bola baja, kemudian setelah dia diputar tuh dia pasti cacat, dan itu ditimbang lagi. Kemudian ini menguji permeabilitas dengan alat volume head permeameter. Ini nah ini penting, ini harus diuji kalau kita melakukan meneliti campuran aspal berpori, permeabilitas wajib diuji. Kalau tidak, kita tidak tahu kemampuan pengaliran airnya seperti apa. Dan sebenarnya di lapangan juga bisa.
kalau kita melakukan penelitian yang dihampar di lapangan, campurannya udah dihampar di lapangan juga sebenarnya itu bisa diukur permeabilitasnya. Tapi alatnya beda, agak beda sedikit. Nah, ini ini saya rangkum ya dari baik penelitian saya, kemudian dari penelitian-penelitian yang saya sudah baca ini, maka untuk rekomendasi untuk aspal berpori itu bentuk dan tekstur agregat itu harus diperhatikan. Agregat bulat tentu tidak direkomendasikan. Bagaimanapun di campuran aspal konvensional pun agregat bulat kan tidak direkomendasikan. Kalaupun direkomendasikan pun dia paling tidak harus mempunyai satu bidang pecah. Tapi ya kalau bisa janganlah ya kita pakai agregat bulat. Selama batu pecah kita masih berlimpah gitu. Masih ada yang jualan batu pecah. Masih banyak gunung-gunung yang dipecah-pecah, bisa dipecah-pecahkan tuh batu pecah. Janganlah gunakan agregat sungai yang bulat-bulat itu. Kemudian otomatis kalau bentuknya dia agregat batu pecah, maka teksturnya juga kasar. Itu juga harus diperhatikan. Kemudian kekerasan dan ketahanan ini untuk aspal berpori, tolong diuji itu bukan hanya Los Angeles-nya, tetapi juga AIV, ACP-nya, Aggregate Impact Value, Aggregate Crushing Value. Mengapa saya katakan ini kekerasan dan ketahanan? Jadi sebenarnya 3 ini memang 4 bahkan SONAS ini menggambarkan kekerasan dan ketahanan agregat. Jadi kita tidak cukup dengan nilai abrasi Los Angeles, tapi kita juga harus menguji kekerasan atau ketahanannya akibat impact. Impact itu yang alatnya tuh dijatuhkan seperti ada apa ya? Bahannya apa gitu, tapi bahan keras dijatuhkan. Kemudian crushing itu yang sifatnya dia menghancurkan juga. Kemudian kalau dari sisi itu dari mekanis, kalau dari sisi ketahanan kimianya itu SONAS. SONAS jangan tidak dilakukan pengujiannya. Untuk agregat-agregat yang akan digunakan untuk penelitian aspal berpori. SONAS jangan tidak. SONAS itu kan itu yang uji pelapukan yang menggunakan ke asam cairan magnesium sulfat itu biasanya. Ini juga harus dilakukan khusus untuk aspal berpori. Kemudian penyerapan airnya seperti yang saya sampaikan tadi, jangan lebih dari 2%. Kalau bisa kurang dari 2%, jangan sampai 2%. Karena ini sudah direkomendasikan dari banyak sekali peneliti, agregat untuk aspal berpori ini tidak boleh lebih dari 2%. Jadi agregat tidak boleh agregat yang sifatnya porus, apalagi agregat yang sifatnya porus ya, gitu. Oh ya, untuk Los Angeles saya lupa sampaikan bahwa kalau spek yang saya gunakan itu maksimalnya 25%. Jadi kalau Bina Marga misalnya 30 atau 40, saya lupa ya, 30 mungkin, 30%. Los Angeles abrasi itu untuk aspal perkerasan konvensional. Tapi kalau untuk perkerasan aspal pori, kita tetap mengacu kepada spek-spek yang sudah ada. Nah, saya di sini kemarin gunakannya yang maksimal 25% saja, tidak boleh lebih. Kemudian meminimalkan agregat pipi dan lonjong, kemudian hidropobik. Nah, hidropobik ini tergantung ketersediaan agregat lokal ya. Kemudian saya menggunakan aspal biji 76 sesuai rekomendasi di riset-riset sebelumnya. Kemudian lapisan konvensionalnya direkomendasikan harus berkualitas baik, termasuk kemiringan harus mengikuti persyaratan. Kemudian ada lagi masukan dari riset-riset untuk lapisan konvensionalnya menggunakan anti stripping. Anti stripping itu anti pengelupasan, supaya kalau ada air yang menyentuh lapis permukaan, maka dia lebih kuat, lebih awet, karena dia menggunakan anti pengelupasan.
Nah, ini kalau secara umum hasil penelitian saya merekomendasikan abrasi itu maksimal 22%. Nah, ternyata Alvarez di tahun 2014 pernah merekomendasikan untuk aspal berpori, LA itu, Los Angeles itu 25% lebih tinggi daripada standar untuk jenis perkerasan lain. Nah, setahu saya Bina Marga 30% di spek 2018 revisi 2. Maka saya merasa penelitian saya 22% hasilnya ini bisa dikatakan kurang lebih 25% lebih tinggi daripada 30%, kurang lebih. Nah, Repik ini penelitiannya 2007, ini kurang lebih dengan saya. Konsep penelitiannya ini kurang lebih dengan saya, yaitu beliau juga meneliti agregatnya. Nah, dia mendapatkan 21%, jadi kurang lebih nih kalau dibandingkan dengan saya. Kemudian saya juga membandingkan dengan spek Singapura, itu maksimal 20%. Spek Malaysia maksimal 25%. Spek dari Amerika ternyata 25% juga. Kemudian penyerapan air maksimum yang saya rekomendasikan, ini sebagai pembandingnya adalah Amerika, Inggris, Jepang, Cina, dan Malaysia juga menggunakan maksimal 2% penyerapan air pada agregat. Nah, untuk teman-teman yang ingin meneliti aspal berpori, karena sebenarnya ini tantangan dan asik itu menelitinya karena belum ada spek gitu, jadi kita asik menelitinya karena nanti kita coba-coba. Saya juga sebenarnya rencana mau nyoba spek ini, cuma belum ada waktunya nih, waktunya belum terlaksana. Nah, sebenarnya karena belum ada spek, justru kita sesuatu yang buat kita tuh menarik gitu ya. Jadi rekomendasi saya arah risetnya tuh ke agregat dan gradasi. Jadi meneliti agregatnya, jenis-jenis agregat mungkin dari agregat lokal yang di sini, agregat lokal yang di sini, atau dari beberapa variasi nilai abrasi Los Angeles-nya. Itu kemudian gradasi. Jadi sebenarnya untuk kita mengarah, kita itu mau punya spek kan kita memang harus punya, pertama kita harus punya kualifikasi materialnya, kedua kan memang intinya campuran kan adalah gradasi. Jadi memang penelitian ke gradasi ini simulasi-simulasi gradasi atau adopsi-adopsi gradasi kemudian kita simulasikan, adopsi gradasi dari beberapa spek di negara lain kita simulasikan atau kita justru membuat simulasi sendiri. Ya, simulasi gradasi sendiri, kita membuat variasi trial and error terus, itu sangat menarik sebenarnya. Nah, kenapa saya arahkan ke sini? Karena saya tadi udah bilang, kita kunci aja tuh itunya, aspalnya. Karena peneliti Indonesia sendiri sudah menyatakan bahwa 60-70 janganlah digunakan untuk aspal berpori, karena enggak ngikat. Dan saya sebenarnya udah pernah juga. Saya suruh mahasiswa saya coba-coba waktu itu pakai aspal 60-70. Ya, pas di Marsal tuh hancur. Enggak berbentuk lagi. Saya rasa sekian. Jadi, Mbak Yanti, apakah saya sudah 1 jam berbicara? Hah? Sebentar lagi, Bu. Baru berapa menit? 5 menit, 10 menit. 5 menit lagi, 10 menit lagi boleh, Bu? Oh gitu. Ya. Oke, apa ya? Saya malah tadi buru-buru takutnya kelebihan. Apa? Oh ya, Kalau ini saya mau ingin menyampaikan disampaikan, juga penelitian ya. saya. Jadi kemarin penelitian saya itu saya mendapatkan stabilitas. Jadi spek yang saya gunakan spek Australia sebenarnya. Itu stabilitasnya minimal 500 kg. Saya dapatnya 6,5. Jadi memang enggak bisa dia kalau kita mengharapkan 900 itu memang enggak bisa karena saya rasa orang membuat spek kan juga berdasarkan hasil-hasil riset ya, hasil percobaan gitu kan, tidak tiba-tiba spek itu muncul di karang gitu kan, tidak. Nah,
Tentu itu sudah ada pertimbangan, perhitungan, sehingga jadilah spek itu minimal 500 kilo itunya, stabilitasnya. Nah, saya dapatnya 6,5, lumayan lah, alhamdulillah. Ternyata campuran saya cukup baik. Kemudian untuk rongga, spek yang saya gunakan itu 18 sampai 23. Saya dapatnya antara 18 lebih ada, 19 ada, sampai 21. Sampai 21 saya dapatnya. Artinya dengan spek yang saya gunakan, Australia, kemudian rancangan agregat yang saya buat, ternyata hasilnya lumayan. Saya dapatkan ronggas di atas minimum ya, minimumnya kan 18. Nah, untuk permeabilitas, nah ini memang permeabilitas ini agak gimana gitu. Permeabilitas itu kan minimal 0,01 cm per detik. Ya, laju aliran air itu minimal untuk lapisan aspal berpori itu berfungsi sebagai drainase yang baik. Nah, saya tuh dapatnya tuh gerak bergesernya tuh sedikit sekali gitu. 0,017 misalnya. 0,01 9. Jadi ada enggak ya 0,002 ya? Rasanya enggak ada. Enggak ada. Jadi permeabilitas saya tuh memang mepet, tapi untung masih lebih besar dari 0,01, lebih besar daripada spek. Masih ya. Nah itulah, itu sebenarnya kalau saya kalau saya rajin harusnya saya lanjutkan penelitian saya. Harusnya saya penasaran kenapa kok saya dapat permeabilitasnya kecil sementara rongganya sudah lumayan cukup, bisa katakanlah bisa saya dapat titik tengah dari rongga 18 sampai 23 saya dapat 21 so saya masih ada 21 lebih sedikit. Tapi kenapa permeabilitas saya kok masih mepet sekali dengan nilai minimum. Nah itu kalau saya rajin harusnya saya lanjutkan, tapi saya masih malas. Masih belum ada waktu melanjutkan penelitian saya. Gitu Bapak Ibu, teman-teman, baik praktisi, akademisi, atau jangan-jangan ada dosen-dosen saya di sini, senior-senior saya. Saya belum sempat intip siapa saja pesertanya. Mohon maaf kalau yang saya sampaikan ini hanyalah sebagian kecil ya. Hanya berbagi saja ini karena ada perintah dari P3SM untuk perintahnya tuh sebenarnya kepada ketua wilayah PI Kalbar. Ya udahlah, nggak enak ini kalau ditolak. Terpaksa saya buru-buru nih bikin paparannya sebenarnya, buru-buru juga. Mohon maaf, nanti kalau ada pertanyaan teman-teman yang saya tidak bisa jawab, itu karena keterbatasan wawasan saya mohon maaf sebelumnya. Sebelumnya udah minta maaf dulu. Baiklah Mbak Yanti, saya rasa cukup untuk paparan saya. Iya, makasih Bu atas penjelasannya yang luar biasa ya kalau menurut saya, soalnya saya orang awam. Bagi peserta yang mau bertanya bisa dengan fitur raise hand, silakan. Tapi sebelumnya saya bacakan dulu ada pertanyaan di kolom chat dari Bapak Adi Haryanto. Izin bertanya, Bu, pengaplikasiannya di lapangan seperti apa ya aspal berporinya dan menjaga pori-pori supaya tidak tertutupi rapat atau buntu? Tolong penjelasannya, Bu. Langsung jawab Mbak? Iya, langsung jawab aja, Bu. Oke. Nah ini kita sebenarnya kita tanda tanya ya. Kenapa di negara-negara maju dan banyak negara berkembang juga mereka sudah bisa menerapkan secara permanen perkerasan aspal berpori. Nah, kuncinya adalah mereka sudah punya sistem pemeliharaan. Nah, secara garis besar pemeliharaannya itu adalah di vakum dan itu rutin dilakukan. Jadi di vakum. Karena begini, yang namanya rongga pasti masuk debu, masuklah kotoran-kotoran gitu kan. Nah, itu akan mengganggu fungsi drainasenya. Pasti terganggu. Jadi makanya saya bilang kalau kita tuh memang bikin spek yang kita mau masukkan ke dalam standar kita tidak cukup hanya menentukan materialnya nih yang benar ini, yang bagus ini, gradasinya ini. Tapi kita juga harus menentukan
Pelaksanaannya bagaimana, pemeliharaannya bagaimana. Karena kan kita lihat ya di spek 2018 itu kan bukan hanya tabel-tabel gradasi, tabel-tabel kinerja campuran, tapi kan situ ada pelaksanaan begini, khusus untuk misalnya aspal beton, untuk letas ton, seperti ini. Pemeliharaannya seperti ini. Bahkan di spek itu kan sampai ngitung duitnya pun ada kan. Gimana cara ngitung ngitung uangnya itu kan ada di situ. Udah ada cara menghitung uangnya dari ini, dari volume dan lain-lain. Makanya di negara-negara yang sudah punya spek, mereka pasti sudah punya juga sistem pemeliharaan. Gitu Pak apa namanya tadi? Lupa. Pak Budi Haryanto. Ya, artinya karena mereka sudah punya pedoman yang jelas, bagi mereka itu tidak masalah. Karena sudah punya sistem pemeliharaan dan pemeliharaan mereka dilakukan rutin. Nah, mungkin dan memang banyak juga isu bahwa sebenarnya pemeliharaan alat pori ini memang pemeliharaannya mahal. Mahal pemeliharaannya. Dia harus punya alat khusus untuk vakum, untuk menyedot kotoran-kotoran, debu, mungkin pasir yang masuk atau apa yang terbawa oleh ban kendaraan, roda kendaraan, atau akibat lingkungan. Kemudian yaitu mungkin alatnya mahal atau pokoknya sistem pemeliharaannya mahal, lebih mahal dibandingkan aspal konvensional. Nah, bahkan di negara maju yang ada 4 musim, ini nih rongganya tuh dimasukin salju. Maka mereka harus rutin menyedot, ya rutin vakum. Gitu Pak. Oke, Bu. Nah, oke, Bu. Makasih penjelasannya. Ada pertanyaan dari Pak Sulha. Mohon izin bertanya, Bu. Beberapa tantangan dalam implementasi perkerasan aspal berpori adalah daya tahan atau durabilitas terhadap beban dan penyumbatan pori-pori oleh debu, lumpur, atau partikel kecil lainnya yang dapat mengurangi efektivitas drainase. Pertanyaan saya adalah, bagaimana strategi atau teknologi yang dapat diimplementasikan untuk mengatasi masalah penyumbatan pori-pori dan meningkatkan daya tahan perkerasan aspal berpori? Terima kasih. Baik, yang pertanyaan tentang apa tadi? Bagaimana strategi atau teknologi yang dapat diimplementasikan untuk mengatasi masalah penyumbatan pori-pori dan meningkatkan daya tahan perkerasan aspal? Kalau penyumbatan tadi sebenarnya sudah saya jawab. Jadi sistem pemeliharaannya memang harus bagus. Sistem pemeliharaannya harus diatur dengan sebaik-baiknya. Dan juga ketika ada sistem pemeliharaan, maka juga harus diterapkan. Jadi jangan cuma ada spek aja. Ada nih pemeliharaannya kayak gini, tapi ternyata tidak dilaksanakan dengan baik. Kalau teknologi untuk durabilitas, ya itu tadi Pak. Jadi sebenarnya memang itu raveling itu termasuk gangguan durabilitas ya Pak. Raveling itu pelepasan butir ya, raveling itu kan pelepasan butir. Sebenarnya upaya-upayanya tadi itu jangan menggunakan aspal pen, tetapi menggunakan aspal modifikasi, terutama aspal polimer seperti yang sudah direkomendasikan di banyak negara. Dan sebenarnya aspal polimer sudah banyak digunakan sebagai spesifikasi aspal yang material dari aspal berpori. Itu. Kemudian kalau itu tadi seperti yang dikatakan salah satu peneliti, kalau sebenarnya sudah ada kita merancang kemudian melaksanakannya dengan baik, dengan benar, sebenarnya tidak ada masalah dengan aspal berpori. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah, termasuk drain down tadi, aspal yang mengalir ke bawah lapisan permukaan, sehingga agregat-agregat di bagian atas mengalami selimut aspalnya menjadi tipis. Nah itu kan drain down kan jelas itu sudah sangat mengganggu durabilitas. Kalau udah selimut aspalnya tipis kan mudah terjadi raveling. Jadi sebenarnya ini berkaitan semua. Yang saya sampaikan ini berkaitan semua. Maka
Kalau memang kita ingin menerapkan, kita tentu harus belajar dari negara-negara yang sudah berhasil, dan negara yang sudah berhasil kan itu kan udah puluhan tahun. Tinggal kita sesuaikan saja dengan karakteristik wilayah Indonesia, apanya, misalnya lingkungannya dan lain-lain. Gitu. Kalau mereka di 4 musim, kita 2 musim, musim kemarau dan musim hujan, atau kalau kita mungkin lebih kepada berkiblat ke Singapura dan Malaysia, begitu. Kalau saya juga sebenarnya ingin melanjutkan penelitian saya tuh saya ingin pakai spek Malaysia dan Singapura karena itu saya anggap itu masih sama-sama kita Asia Tenggara kan. Jadi kalau ini kalau dihayal-hayalkan lah Pak ya, mungkin kayak Malaysia itu kan daratan Malaysia itu sebenarnya ada di beberapa negara Malaysia itu ada di daratan Indonesia. Seperti Sarawak itu kucing kan ada di Pulau Kalimantan. Kemudian ada lagi yang lain, perbatasan-perbatasan di Malaysia yang lain. Jangan-jangan Pak, gugusan bukit kita tuh ada yang bersambung gitu. Mungkin agregat kita pun ada yang mirip-mirip gitu kan. Itulah makanya saya sebenarnya ingin meneliti tuh pakai spek Malaysia dulu sebenarnya. Setelah ini kemarin kan saya untuk disertasi ya, ada pertimbangan tertentu saya menggunakan spek Australia. Setelah ini sebenarnya saya ingin meneliti spek Malaysia dengan menggunakan batu yang ada di Kalbar. Gitu Bapak. Mungkin jawaban saya terlalu panjang lebar. Maaf ya Pak. Gimana Pak? Bapak ada pertanyaan lanjutan? Pertanyaan yang selanjutnya masih dari kolom chat ya. Dari Pak Aji. Lebih nyaman mana jika dilalui kendaraan antara aspal berpori dan aspal ACWC? Uh, kalau buat lebih nyaman ya, Ya, saya belum pernah nyetir di atas jalan aspal berpori, belum pernah. lebih Saya enak dilalui yang mana, Bu? Kalau misalkan yang tadi ditanya ini tuh pori-porinya seperti apa gitu kan? Kalau dilindas pakai kendaraan itu kayak gimana gitu loh. Tapi memang kalau tergantung dilihat juga. kan dia lebih kasar. Tapi karena saya belum pernah merasakan, jadi juga saya juga tidak bisa sharing ya Mbak Yanti. Karena kalau eh, dan Mhm. kalau masalah dia lebih kasar daripada campuran aspal konvensional, itu memang dia arahnya kepada eh, kalau riding quality-nya, kualitas pengendara itu ke kenyamanan pada saat hujan, Mbak. Jadi kalau hujan itu dia lebih mencegah spray dan splash tadi yang saya sampaikan itu karena air kan langsung menyerap. Air Nggak langsung licin jadi, menyerap, Bu ya? tidak tergenang itu kenyamanan. Yang lainnya itu memang mengarah ke jalan berkeselamatan. Begitu. Yang bertanya siapa sih? Ji, Bapak Aji. Nantilah ya, Aji kita luas. coba-coba kita bikin penelitian yang kita hamparkan di misalnya di kampus gitu kan, sekian 1 kilometer dengan lebar sekian, coba-coba nanti kita coba pakai motor apa lewat situ, bisa saja. Yang nama penelitian itu kan luas, segala sesuatu bisa dilakukan. Mudah-mudahan doakan aja ya Pak, penelitian saya lancar-lancar. Peserta seminar ada yang mau bertanya dengan raise hand? Boleh? Kita tunggu dulu, Bu Silakan, ya. 5 kalau bisa menit. dijawab dijawab, kalau nggak bisa saya terus terang bilang tidak bisa jawab. Ada yang bertanya raise hand? Silahkan. Di sini ada yang namanya Pak Komar enggak? Tadi katanya mau ikut. Saya sih belum lihat, Bu. Komarudin. Tapi yang ready di sini Pak Syamsu, Anam mau bertanya? Ya udah, saya bacain dari kolom chat lagi ya. Apakah pertanyaan dari Insinyur Edison?
Apakah Bina Marga sudah melakukan penelitian mengenal aspal ini? Terus apakah bisa dihampar langsung di atas lapis pondasi atas? Oke, langsung Silakan. jawab Mbak. Iya, langsung jawab, Bu. Saya pernah ikut. Waktu itu ada perayaan hari aspal namanya. Saya lupa ya tahun berapa. 2003 apa 2002. Jadi di situ Bina Marga mengekspos hasil penelitian mereka. Bina Marga mengekspos. Hanya memang ternyata sebatas ekspos di webinar itu saja sepertinya. Karena setelah itu saya belum lagi memperoleh informasi apakah ada dipublikasikan di mana, saya juga belum sempat cari, tapi saya coba nanti. Saya penasaran juga, ingin cari. Kemarin saya mendengar juga ikut webinarnya dan waktu itu Bina Marga melakukan penelitian menggunakan 3 spek gradasi, kemudian kalau tidak salah dikombinasikan dan dihampar Mbak Yanti. Jadi mereka lakukan seperti biasa, seperti untuk melaksanakan kerjaan jalan, mereka menghampar di atas kekerasan konvensional kalau tidak salah saya lihat kemarin. Saya sempat ikut webinarnya. Jadi Bina Marga sudah pernah. Kalau ditanya apakah Bina Marga sudah pernah, sudah pernah. Jadi yang ingin menggali lebih jauh, silakan saja tanya itu pihaknya Pusjatan di Bandung yang mengisi webinar waktu itu. Tapi setelah itu saya juga belum ada mendengar kelanjutan. Nah itulah Mbak Yanti, karena yang namanya penelitian itu dari situ baru harusnya dikembangkan lagi ke aspek lainnya gitu. Kalau memang penelitian yang kemarin oleh Pusjatan dianggap sudah divalidasi, sudah diuji coba. Waktu itu memang kalau tidak salah gambarnya tuh gambar penghamparan, sudah dihampar, tapi belum ada diceritakan bagaimana, apakah sudah dilewati kendaraan atau belum. Itu belum ada Mbak, belum diekspos waktu itu. Nah, jadi yang saya tahu Bina Marga sudah dari waktu itu Pusjatan sudah pernah melakukan penelitian. Ada lagi peserta yang mau bertanya? Silakan dengan raise hand. Dari kolom chat lagi ya Bu ya. Dari Pak Dodi Kusmara. Berapa ketebalan minimal aspal berpori ini untuk diaplikasikan sebagai lapisan permukaan? Ketebalannya kalau kita lihat yang paparan saya, tadi. Nah, kalau kita lihat NMAS-nya maka ketebalannya itu bisa sekitar 5 cm ya. Sekitar 5 cm. Kan NMAS ini kan ukuran nominal maksimum agregat size, ukuran agregat saringan yang berat tertahannya tidak lebih dari 10%. Kemudian di atas NMAS biasa ada lagi ukuran maksimal agregat. Jadi saya rasa kalau NMAS-nya 1,2 cm, biasanya perkerasan itu harus minimal 2 kali dari ukuran agregat maksimalnya. Jadi kalau agregat maksimalnya 2 cm, kayak gini, ini ada yang 20 mili NMAS-nya, maka tebal lapisan itu biasa minimal 2 kali dari ukuran agregat terbesarnya. Itu Pak. Rata-rata sih Pak, saya rasa 5 sampai 5 cm itu sudah
sudah bisa. Tergantung spek yang kita gunakan, tergantung agregat spek kita yang kita gunakan, agregat terbesarnya berapa gitu kan Pak kan? Kan karena ketebalan kan juga minimal itu tergantung dari eh, apa ukuran agregat. Kemudian sebenarnya juga tergantung dari selimut aspal gitu. Udah cukup Pak? Jadi Kusmana sudah cukup penjelasan dari Bu Siti. Yang mau bertanya dengan fitur raise hand, silakan. Yang ready di sini Pak Bambang Suprianto, Pak Husni Arbain. Apa ada pertanyaan? Itu siapa tuh Mbak? Itu Yang yang ada, disebut. yang standby di layar, Bu. Oh, standby di kamera. Yang lain cuma, Makanya saya nanya. yang lain tutup kamera ya Mbak ya. Saya juga Iya. biasa webinar saya suka Heeh. tutup kamera juga. Soalnya kalau di rumah tuh pakai daster. Nah, itulah rahasianya. Apa ada? Coba present. Nggak ada. Ya udah dari kolom pertanyaan lagi deh, Bu. Dari Pak Edward nih, efek bonded atau lekatan antara OGFC dan dense aspal, apakah ada referensi, Bu, untuk uji geser antara dua lapisan permukaan aspal? Uji geser. Ya, uji geser antara dua lapisan permukaan aspal. Efek Hmm, bonded antara OGFC dan dense aspal. oh iya, saya belum pernah sampai ke situ. Hmm, membaca juga belum pernah sampai sampai ke ranah itu karena ini masih di penelitian saya, terus terang penelitian saya masih skala lab gitu. Jadi saya nggak berani jawab, nanti salah. Tapi kalau misalnya hmm, ditanya tentang ketahanan lapis permukaan konvensionalnya terhadap air yang masuk, itu yang tadi saya sampaikan, peneliti-peneliti merekomendasikan pertama perencanaan perkerasan konvensionalnya harus benar, tidak boleh menyimpang, kemudian gunakan anti stripping di atas lapis permukaannya. Jadi saya tidak berani menjawab yang eh, saya belum pernah. Pertama saya juga belum pernah meneliti gitu, jadi mohon maaf. Ya, Bu. Daripada nebak-nebak Mbak. Daripada nebak. Pembeli buat ya. Nggak apa-apa, nanti Bapak boleh tanya ke yang lain atau browsing sendiri. Nggak, jangan marah ya Pak. Ada pertanyaan dari Pak Gastantu Pante. Izin bertanya, Bu, lokasi aspal di pinggir lereng tebing, kemungkinan material kecil berupa debu dan batu bisa menyebabkan pori-pori aspal tersebut. Yang saya mau tanya, bagaimana metode perawatan untuk material kecil yang menutup pori-pori aspal ini? Apakah sudah ada penelitian metode perawatannya juga ya, Bu? Kalimat pertamanya apa Mbak? Lokasi aspal di pinggir lereng tebing. Kemungkinan material kecil berupa batu dan debu bisa menyumbat pori-pori aspal. Yang mau ditanyakan bagaimana metode perawatan untuk material kecil yang menutup pori-pori aspal. Apa sudah ada penelitian? Metode perawatannya juga, Bu. Itu berarti pada saat pelaksanaan ya Pak? Ya, kayaknya seperti itu. Berarti debu-debu itu menempel di aspal konvensional. Hmm. Kalau memang seperti itu, berarti memang perlu perlakuan khusus Pak.
Kalau lokasinya memang Pada lokasi. Santo bisa, pada Santo Pantai bisa kasih penjelasannya, bisa kasih pertanyaan yang lebih jelas ke Bu Siti. Silakan, Pak. Kayaknya nggak ada reaksi, Bu. Coba dijawab aja, Bu, Oh, yang itu. berarti dia tutup kamera ya, Mbak? Iya, tutup Oh, kamera sih nggak, Bu. Cuma nggak ada aja itunya. oh, ya ini soalnya hari libur sih, ini sedang Iya. liburan. Yang lain saja, Mbak. Di Lanjut. next saja. Ada pertanyaan dari PUBPKBP. Apakah bisa dipakai pada turunan mengingat aspalnya berpori? Pada turunan, Iya. oh ya, saya belum pernah baca juga, tapi kalau logika ya, turunan mungkin pelaksanaannya agak susah ya kalau turunan. Karena pada saat menghampar itu kan memang kecenderungan terjadinya trend down itu tadi. Kecenderungan terjadinya trend down. Ini pelaksanaannya agak lebih sulit dibandingkan jalan yang datar. Karena kan sebenarnya kita juga tidak tahu apakah pelaksanaan penghamparan lapis berpori ini mudah atau sulit, itu sebenarnya kita kan tidak tahu ya. Sebenarnya pihak PU yang kemarin pernah menghampar itu mungkin yang lebih tahu, karena pernah melakukannya di lapangan. Tapi secara logika mungkin itu drain-down memang sering terjadi sih, sering terjadi katanya kalau campurannya kurang baik. Jadi drain-down itu begini, beda sama bleeding. Tapi yang bertanya nih pasti udah tahu ya. Tidak apa-apa saya jelaskan, mungkin yang lain ingin tahu. Drain-down itu cairan aspalnya turun ke lapisan bawah, di bagian bawah campuran, sehingga agregat-agregat yang di atasnya selimut aspalnya menjadi tipis, sehingga campurannya menjadi rusak. Itu sebenarnya campurannya udah tidak bagus tuh kalau udah terjadi breakdown. Nah kalau bleeding itu kan aspalnya keluar dari lapis permukaan aspal, permukaan jalan, dengan breakdown dan bleeding. Tapi sama-sama dia sebenarnya aspal yang keluar dari campuran. Keluar dari campuran. Ini biasa terjadinya karena kadar aspal yang berlebihan, kadar aspalnya terlalu banyak di campuran. Tuh, bisa terjadi drain down tadi. Saya rasa itu memang diperlukan teknologi tersendiri, cara menghamparkan jika memang jalannya itu merupakan turunan. Jadi perlu dipikirkan juga bagaimana teknologi pelaksanaannya. Gitu. Kalau pencampuran kan itu saya rasa umum saja ya pencampuran. Kalau pelaksanaan di lapangan penghamparan ini yang mungkin kalau memang mau diaplikasikan khusus untuk turunan itu mungkin perlu dipikirkan. Begitu Mbak Jadi Yanti. pertanyaannya dari Pak Gasanto itu katanya setelah aspalnya jadi, Bu. Hmm? Setelah aspalnya jadi yang tadi, yang debu dan itu, yang di lereng gunung itu. Oh, setelah dihamparkan, setelah Setelah aspalnya jadi. setelah diterapkan ya, setelah Heeh. diaplikasikan, bagaimana pemeliharaan dari debu-debu di lereng gunung. Iya. Saya rasa sama saja sih. Yang namanya, soalnya kalau di negara-negara yang sudah menerapkan secara permanen tuh memang mereka pakai vakum. Gitu. Hmm. Enggak, saya rasa tidak ada cara lain membuang debu dan kotoran yang masuk ke dalam rongga itu selain di vakum. Memang secara logika itu, Mbak Yanti, secara logika itulah metodenya. Entah bagaimana nanti kalau memang ada
riset-riset kemudian bisa menggunakan alat yang lain ya. Tapi selama ini yang saya baca negara-negara lain yang sudah melakukan itu memang mereka rutin. Tapi dia rutin Mbak Yanti. Jadi bukan menunggu udah sumbat dulu baru gini. Jadi rutin, sudah terjadwal, jadi udah teratur, udah tertib gitu Mbak. Karena kan kalau sudah terlanjur sumbat mungkin lebih susah lagi. Jadi memang sudah terjadwal dan tentunya mereka udah tahu ritmenya seperti apa. Ritme dia akan banyak kotoran, harus di ritme harus kapan harus dilakukan pemeliharaan, kapan harus divakum, itu pasti sudah ada ritme sehingga mereka bisa menentukan program-program pemeliharaan rutin mereka. Iya. Sepertinya Pak Bambang Suprianto mau bertanya, Pak. Bisa bertanya langsung atau di kolom chat, Pak. Bapak mau bertanya langsung? Silakan, itu masih mic-nya masih mati. Coba dihidupin dulu. Belum ada suaranya, Pak. Nah, silakan, Pak. Oke, selamat sore Bu Siti. Sore Pak. Selamat sore, mohon izin bertanya. Jadi di tempat kami, lokasi di Magelang ya. Jadi itu pekerjaan kami tahun 2010 widening ya. Sekarang karena dilewati truk-truk yang angkut pasir dari Muntilan ke Semarang, eh, rata-rata yang jalur Muntilan ke Semarang itu yang kan dua lajur dua arah ya. Jadi yang lajur Muntilan Semarang itu ratanya terjadi crocodile crack. Jadi apa pecah-pecah kayak setelah 10 tahun tapi itu pecah-pecah kayak kulit Kulit buaya ya Pak. buaya itu. Nah, terus penanganannya maintenance-nya dikasih yang saya tahu itu burtu. Jadi agregatnya kecil-kecil aspal sama pasir gitu digelar tipis sekali gitu. Mungkin hanya 1 senti atau 2 senti itu. Tidak di tidak dipadatkan lagi. Jadi dia masuk ke sela-sela krokodil crack itu. Jadi di situ berarti bertolak belakang dengan eh, anu teori aspal berpori itu ya, Ibu. Terima kasih itu aja. Berarti itu kan aspal konvensional ya Pak, bukan berongga. Iya Pak ya. Ya, konvensional. Jadi dulu LPB, LPA langsung aspal konvensional, belum aspal berpori kan terjadi krokodil crack itu. Terus sekarang malah ditutup pakai kalau istilah saya itu burtu karena yang eh, kecil-kecil, agregatnya kecil-kecil. Itu perbaikan ya Pak. Begitu, Bu. Jadi yang Bapak tanyakan apa Pak? Bertentangan dengan teori aspal berpori. Ya bertentangan lah Pak, bukan maksud saya bertentangan Pak. Kalau saya menangkap kalau saya melihat Bapak ini sebenarnya bukan bertanya tapi menyampaikan sesuatu. Ya memang secara konsep saja kan berbeda Pak. Itu kan bukan aspal berongga ya Pak ya, bukan aspal berpori. Artinya kalau mau dibilang bertentangan, tidak bisa dibilang bertentangan atau tidak bertentangan karena memang perkerasannya bukan perkerasan berpori, artinya memang konsepnya beda. Gimana ya menjawab? Bapak bukan bertanya tapi Bapak menyampaikan sesuatu. Atau Bapak mengajak diskusi. Bapaknya hilang lagi nih. Iya, ya udah. Kalau diajak diskusi nanti aja deh. Bapak Bambang Suprianto. Ini ada pertanyaan dari kolom chat juga, dari Pak Cornelis Kota Landung. Mohon pencerahannya, apakah perkerasan aspal berpori
ada pergeseran agregat ketiga dilalui kendaraan? Eh, banyak riset-riset yang menyampaikan bahwa terjadi pergeseran karena sebenarnya kontak antar agregat kasarnya memang beda, kurang dibandingkan dengan gradasi rapat karena dia gradasi terbuka. Jadi pergeseran itu memang peluangnya besar terjadi pergeseran. Interlockingnya kan dikatakan memang lemah. Ikatan antar agregat dan agregat, adesi dan kohesi ikatan antara aspal dan aspalnya memang lebih rendah dibandingkan aspal konvensional. Nah, makanya stabilitasnya kan juga tidak bisa tinggi seperti aspal konvensional. Nah, itu peluang-peluang pergeseran itu bisa terjadi. Makanya Pak, tadi sudah disampaikan, kita buatlah kalau memang kita, oh ya, rencanakanlah dengan sebaik-baiknya, ikuti sesuai spek dan lain-lain, kemudian gunakan material juga yang sesuai direkomendasikan, maka itulah untuk mengecilkan peluang-peluang terjadinya pergeseran agregat. Pergeseran agregat itu kan Pak salah satu bentuk leveling sebenarnya, pelepasan butir kan, karena pergeseran agregat itu juga karena selimut aspalnya tipis bisa terjadilah leveling pelepasan butir gitu Pak. Pada prinsipnya kalau pekerjaan dirancang dilaksanakan dengan baik, hasilnya tentu sesuai dengan yang diharapkan. Dan kemudian beban lalu lintasnya juga dijaga agar sesuai. Nah, maaf saya lupa menyampaikan bahwa banyak juga penerapan aspal bapori ini hanya pada lalu lintas ringan sampai sedang. Jadi tidak boleh dilewati lalu lintas oleh banyak penerapan di negara-negara lain, tidak boleh dilewati oleh lalu lintas berat. Kemudian banyak juga yang penerapannya pada lahan parkir, lajur-lajur pesepeda, kemudian pedestrian. Jadi kalau seperti saya tadi dapat stabilitasnya 650, itu kalau secara spek Bina Marga saja memang untuk lalu lintas ringan sampai sedang. Sedangnya pun itu yang minimum ya, sedang minimum. Nah, kalau dikaitkan dengan kerusakan seperti pergeseran batuan, berarti itu memang ada kaitan dengan beban lalu lintasnya juga. Ya, tadi saya lupa menyampaikan Mbak Yanti. Ada yang raise hand, Bu? Bapak Edward nih. Pak Edward nih? Ya, terima kasih Bu Moderator. Iya, silakan Pak. Iya, terima kasih materinya sangat menarik sekali Bu Titi. Dan ini merupakan hal yang baru di bidang perkerasan jalan. Dan saya sangat tertarik sekali, ya tadi kebetulan riset saya juga masalah interlayer. Bagaimana sifat kohesi dari antara OGFC ini dengan perkerasan poros ini, ya itu bisa lebih maksimal karena nanti kalau diaplikasikan kepada beban-beban berat, ya gaya-gaya rem apa semua itu bisa menarik aspal yang sampai terlepas antara. Nah, ini yang saya pikirkan sampai ke sana. Mungkin bisa kita secara kolaborasi Bu, bisa kita kembangkan bersama karena saya sendiri ada beberapa pengujian interlayer yang bisa diterapkan di ini. Uh, Kemudian hal yang menarik yang lainnya yang ingin kami tanyakan, tadi kalau di laboratorium aspal itu kita kan merujuk kepada aspal desain atau kadar aspal optimum itu berdasarkan beberapa kriteria yang Bina Marga sudah tetapkan, stability, MQ-nya, VMA dan lain sebagainya. Nah tadi kalau saya lihat kan kadar aspal itu optimum yang digunakan itu kan berdasarkan hasil uji Cantabro dan nggak salah apa tadi satunya Bu ya? Brandon, Ya, Pak. iya, Brandon. ya, trend down, ya. Nah, apakah ini mengacu kepada spesifik yang sudah pernah ada atau merupakan hasil pengembangan daripada Ibu sendiri yang mungkin ke depan ini Oh, bisa okay. kita jadikan formulasi yang
untuk diteliti lebih lanjut. Ya, makasih Bu. Ya, begini Pak. Jadi itu saya share aja ya. Ini ya Pak. Ya, ini bukan penelitian saya Pak, bukan penelitian saya, bukan penelitian saya, tapi ini saya juga mengutip. Jadi ini sudah ada memang di banyak jurnal Pak, di negara-negara lain menentukan kadar aspal optimumnya seperti ini Pak. Makanya kan tadi saya sudah sampaikan. Parameter-parameter penting di aspal berpori itu permeabilitas, kadar rongga terhubung, kantabrolos, dan rain down. Jadi sebenarnya mereka lebih menggunakan dua parameter ini untuk menentukan kadar aspal optimum atau range kadar aspal yang boleh digunakan. Kenapa? Karena tadi isu durabilitas dari sisi kantabrolosnya. Kemudian isu drain down-nya Pak. Jadi isu drain down yang terjadi di campuran aspal pori ini yang membuat saya juga saya juga belum terbaca sih Pak. Ini sebenarnya hasil risetnya siapa begitu. Tapi memang di banyak negara menggunakan mencari kadar aspal itu seperti ini Pak. Nah kalau tadi Bapak mengatakan untuk kolaborasi riset dan lain-lain, saya siap, boleh saja Pak. Bapak dari mana tadi Pak? Dari Universitas Haloleo, Bu. Oh, Salam kenal Bu, Kendari. iya salam kenal. Kalau tidak salah ini siapa ya? Kendari ya. Salah apa pernah ke Untan ya dulu ya? Kalau tidak salah sekian tahun yang lalu. Ayo. Pernah dengar? Pernah dengar. Begitu Pak. Jadi ini Ya, bukan pengembangan penelitian saya, tapi ini memang ini sudah dibakukan oleh mereka Pak, dan dibakukan oleh mereka para periset itu. terima kasih Bu Mudah Pak, masukannya. mudah nih Pak. Sangat Mudah. informatif sekali. Iya, Saya siap. sampaikan sebentar Pak. Bapak tinggal kan bikin sampel dengan variasi aspal, kemudian uji kantabrolosnya, beberapa sampel kan dengan beberapa variasi aspal, kemudian uji drain down-nya. Drain down itu kan gampang Pak. Pengujiannya tuh dia pakai wadah seperti keranjang gitu, atau wadahnya tuh pokoknya ada pori-porinya lah. Ada celah-celahnya itu, sampel dimasukkan ke situ, kemudian dipanaskan, di open, kemudian dikeluarkan, didinginkan untuk melihat berapa persen kehilangan aspalnya. Nah ini sebenarnya memang menarik Pak. Jadi kalau Kantabros melihat seberapa besar kehilangan keausan yang terjadi, seberapa besar yang hilang dari sampel itu, tapi kalau tendon ini aspalnya. Mudah. Ini sebenarnya mungkin, nah kalau pakai Marsal kan kita uji Marsal ya Pak, kemudian kita cari filmnya segala macam itu kan, berapa parameter, kemudian baru kita buat grafiknya. Nah, kemudian begini Pak, saya mau sampaikan juga bahwa di negara-negara maju tuh Pak, sebenarnya mereka tuh banyak juga yang tidak lagi menggunakan Marsal. Mereka tuh pakainya giratori Pak. Nah, kalau Marsal itu kan sebentar apa ya bedanya? Oh ya ini, alasannya kenapa? Karena giratori itu lebih perlakuannya ke sampel itu lebih menyerupai perlakuan alat pemadat di lapangan, gitu Pak. Jadi giratori itu sebenarnya sekarang lebih populer di luar dibandingkan Marsal. Meskipun masih banyak juga penelitian-penelitian yang menggunakan Marsal. Terima kasih Bu informasinya. Bapak udah pernah belum lihat alat giratori?
Sudah sering, Ya, ya, udah sering kan? belum ada di kampus belum. Ya. Untuk sementara demikian Bu, terima kasih, ini sangat bermanfaat informasi yang Sama-sama Pak, diberikan. terima Ya. kasih. Terima kasih penjelasannya Bu. Pak Edward nih sudah oke dengan penjelasan dari Bu Siti. Siap, siap. Terima kasih Bu Oke. Muntar. Pertanyaan dari kolom chat lagi ya Bu ya. Apakah air yang merembes mempengaruhi LPA di bawah lapisan aspal, Bu? Dari Irfan. Air yang merembes. Ya, air yang merembes apakah mempengaruhi LPA di bawah lapisan aspal? Merembesnya tegak lurus ke Merembes bawah. ke dalam. Nah, merembes Air ke nggak dalam merembes, hanya. Mbak. Airnya kan kita arahkan ke kiri kanan jalan. Air kan tidak Oh, masuk ke lapisan permukaan. Lapisan permukaannya kan lapisan yang lapisan impermeable. Seperti jadi air biasa. itu nggak bakal merembes ke dalam ya? Tidak, Nggak bakal. tidak. Jadi konsepnya dari air yang masuk ke rongga lapis berpori itu akan dialirkan ke kiri kanan jalan. Nah, tentunya kiri kanan jalan harus ada drainase yang menampung. Begitu. Pertanyaan Gimana, Mbak? selanjutnya, Mm-mm. Pak. Pertanyaan dari Dodi Avianto. Kalau ditinjau dari segi biaya dan metode pelaksanaan, apa kelebihan atau kekurangan dari lapisan aspal berpori ini? Metode. Untuk dari segi biaya dan metode, apa Hmm. kelebihan dan kekurangan dari lapisan aspal berpori? Kalau dari biaya mungkin lebih mahal karena setahu saya aspal biji harganya lebih mahal. Kemudian dia juga pemeliharaan, dia membutuhkan pemeliharaan dengan sistem yang tersendiri, itu juga akan menambah cost. Nah, jadi kalau dari yang saya banyak membaca juga, yang saya banyak baca itu memang biayanya aspal pori ini memang lebih mahal daripada aspal konvensional. Begitu Mbak. Tapi kan dia ini kan diletakkan di atas aspal konvensional sebenarnya. Artinya kita juga tidak bisa membandingkan antara A dan B begini. Nah, pilihannya kan tinggal apakah kita mau melapisi aspal konvensional itu dengan aspal berpori atau tidak, itu saja. Kalau tidak, berarti kita tetap gunakan drainase kiri kanan, drainase yang konvensional, drainase yang seperti biasa, tidak menggunakan lapisan aspal sebagai drainase. Tapi kalau dari pemeliharaan yang harus punya sistem tersendiri dengan alat tersendiri, memang sudah dibayangkan dia pasti lebih mahal daripada pemeliharaan aspal konvensional, begitu Mbak Yanti. Terima kasih penjelasannya Bu. Pak Dodi Avianto sudah puas dengan penjelasan dari Bu Siti. Oke. Peserta seminar hari ini ada yang mau bertanya lagi? Karena kita juga waktunya sudah mau habis. Sudah mau habis. Sudah mau habis ya? Ya. Ada satu pertanyaan titipan, Bu. Titipan dari siapa? Di negara kita atau di kota-kota di tanah air sudah adakah yang menerapkan aspal berpori tersebut dan bagaimana evaluasinya?
Sepengetahuan saya belum ada. Belum ada. Dan Pusjatan yang kemarin saya dengarkan di tahun 2022 atau Sama sekali 2023, belum ya, Bu? Pusjatan itu melakukan uji coba, tapi hanya 1 kilo nyampe enggak ya? Saya lupa tuh ada gambarnya sih. Kemarin tuh waktu webinar itu melakukan uji coba. Tapi setelah itu saya juga belum mendengar. Dan kayaknya Pusjatan belum lagi membuat webinar-webinar. Saya nunggu-nunggu juga kan, karena terkait penelitiannya satu tema dengan saya. Saya juga saya lihat belum juga ada pihak Pusjatan men-sharing lagi hasil-hasil penelitian mereka selanjutnya, begitu Mbak. Setahu saya belum ada. Atau saya terlewat begitu, tapi setahu saya belum pernah ada. Kalau ini sudah pernah Mbak, beton berpori. Kalau beton berpori di Semarang pun sudah ada. Berpori juga sama, enggak, tapi beton bukan aspal. Oke. Ya Bu, makasih atas penjelasannya. Kalau nggak ada yang bertanya lagi, Ibu narasumber bisa memberikan closing statement. Ya, baik Mbak Yanti. Yang pertama saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak-bapak, Ibu-ibu, teman-teman. Suaranya kecil. Hah? Suaranya kecil. Suaranya? Suara Ibu kecil, nggak kedengeran. Kecil sekali. Oh. Yang tadi barusan kecil sekali. Baiklah. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak-bapak, Ibu-ibu, teman-teman yang sudah hadir pada webinar hari ini. Ini webinar yang diadakan oleh P3SM ya. Kemudian terima kasih atas pertanyaan-pertanyaan, sharing-sharing, kemudian ajakan untuk berkolaborasi riset. Terima kasih. Kemudian saya seperti tadi, saya ingin menyampaikan kepada mungkin kalau ada pihak Pusjatan di sini, kami menunggu Pusjatan Bina Marga lebih mengembangkan juga penelitian-penelitian di bidang poros aspal, kemudian kami menunggu juga sharing-sharingnya. Kemudian bagi teman-teman yang ingin meneliti ini sangat menarik sebenarnya karena speknya belum ada, justru kita tuh ingin dapat temuan-temuan hal-hal yang baru. Nah, tadi saya merekomendasikan untuk penelitian jangan mainnya di aspal, karena kunci saja aspalnya dengan aspal polimer, aspal modifikasi polimer. Kemudian kita mainkan agregatnya. Setelah agregat baru ke trial and error gradasi. Jadi karena gradasi itu inti dari campuran. Begitu Mbak Yanti. Ini masukan saya untuk teman-teman yang ingin meneliti aspal berpori. Terima kasih juga untuk Mbak Yanti yang sudah menjadi moderator hari ini. Nah, saya rasa terima kasih kepada Pak Idi Damara yang ngejar-ngejar saya terus nih dari bulan lalu. Dan lalu saya lagi sibuk sidang PSPPI, sehingga saya bilang nggak bisa, saya belum punya persiapan. Tapi kemarin ketemu lagi di Jakarta, pelantikan pengurus, saya dikejar lagi. Akhirnya terima kasih Pak Idi sudah memberikan kesempatan saya sharing di sini juga. Kepada pihak P3FM sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih kepada seluruh peserta seminar pada hari ini yang sudah meluangkan waktu untuk hadir di acara ini. Terima kasih kepada narasumber kita, Ibu Siti Mayuni. Seminar ini dipersembahkan oleh Perpakom dan didukung oleh P3SM. Saya sebagai Yanti Pakar, sebagai moderator hari ini, menutup seminar hari ini. Terima kasih semua, sampai jumpa lain kesempatan. Terima kasih Bu. Terima kasih. Terima kasih Bu. Pak Idi mana ya? Oh, Pak Idi-nya udah keluar kayaknya. Udah check out ya? Oke. Udah check out ya. Nanti disampaikan. Saya pamit ya. Iya, Bu. Oke,